Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018, NIM 2211181106. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless teknologi untuk memenuhi tugas sistem telekomunikasi. Oke, yang pertama di sini ya akan kita bahas wireless teknologi, lalu komunikasi seluler, lalu wireless LAN, lalu mobility support, dan wireless application. Yang pertama ini, kenapa wireless? Yang pertama yaitu portable, bisa digunakan di mana saja, dan mobilitasnya tinggi, tidak terpaku oleh satu posisi. Jadi wireless ini penerapannya sangat luas, pergerakannya bisa kapan saja. Objektifnya anything, anytime, and anywhere. Untuk mobility-nya, ukuran, berat, daya, fungsional, dan konten. Dan juga dibutuhkan infrastruktur untuk membuat suatu sistem, dan juga biaya kapital dan biaya operasional. Jadi ini adalah grafik dari penggunaan wireless teknologi di dunia mulai dari 2000 sampai 2005. Ini hasil dari data sampai tahun 2005. Dengan jumlah pengguna 1.800.000 subscriber. Bisa dilihat dari grafik ini untuk contoh dari kapasitas penggunaan teknologi ditinjau dari jumlah subscribe untuk Jepang, Asia Pasifik, Amerika Latin, Eropa Barat, Amerika Utara. Ini untuk 5 region untuk jumlah subscribe terbanyak. Kemudian spektrum dari komunikasi wireless. Di sini dapat dilihat untuk batas-batas frekuensi kerja dari komunikasi wireless dan juga implementasinya. Ada yang paling kecil VLF, very low frequency, IF, low frequency, MF, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extra high frequency. Jadi makin tinggi frekuensinya, maka makin kecil jarak komunikasinya. Contoh VLF dapat digunakan untuk jarak 30 km, sedangkan frekuensi SHF yang lebih besar dari VLF hanya dapat digunakan pada jarak 3 cm. Jadi berbanding terbalik antara jarak dan frekuensi. Di sini dapat dilihat batas-batas dari spektrum pada komunikasi wireless. Untuk AM broadcast bisa pada rentan frekuensi VLF sampai MMF. Untuk FM broadcast itu frekuensi tinggi HF via HF, dan komunikasi radar atau Vita radar microwave itu ada di UHF sampai EHF. Jadi komunikasi radar mainnya di gelombang mikro yang rentan frekuensinya gigahertz. Lalu ini untuk alokasi frekuensi untuk aplikasinya, contohnya ada maritime mobile, kemudian broadcast, kemudian aerospace, dan lain-lainnya. Lalu wireless telepon. Pada teknologi wireless ini untuk struktur jaringannya jadi ada dua proses transmisi, yaitu transmisi wireless ada forward link, kemudian ada reverse link atau dapat disebut uplink dan downlink. Uplink yaitu proses pengiriman informasi dari user ke base station atau tower. Downlink adalah proses pengiriman informasi dari tower ke user. Jadi strukturnya dari mobile operator itu masuk ke mobile control equipment. Bisa dua jalur, dapat masuk juga ke network interface equipment. Nanti dari network interface ini akan terhubung ke PSTN, public switching telephone network. Jika dari mobile control equipment akan masuk ke mobile base station atau tower, jadi tergantung komunikasi. Jika ingin PSTN masuk ke tower interface equipment, jika ingin menggunakan komunikasi wireless, masuknya ke mobil control equipment, nanti akan terhubung ke mobile base station. Lalu dalam komunikasi seluler menggunakan prinsip sel karena menggunakan konfigurasi sel. Di sini ada contoh, ada 7 sel. Sel 1 adalah pengirim dan sel 2 sampai sel 7 adalah penerimanya. Jadi seolah-olah ada 7 buah tower, di mana tower 1 adalah sel, tower 2 sampai 7 yaitu sel 2 sampai sel 7, karena tower itu diibaratkan seperti satu buah sel komunikasi seluler. Besar dimensi satu sel ini wilayah cakupannya dianggap sama. Lalu di sini dalam komunikasi seluler ada clustering cell, di mana akan ada satu buah sel
sebagai pengirim informasi. Dalam contoh ini sel 1 sebagai pengirim dan sel 2 sampai 7 sebagai penerima. Dalam lingkaran ini ada area kemampuan sel 1 untuk mengirimkan informasinya untuk meradiasikan pancaran transmisi dengan area seluas area kuning ini. Dan area merah adalah area cakupan kemampuan penerima untuk sel 3. Pada area kuning ini kemampuannya akan overlaps dengan sel 2, 4, 5, 6, dan 7 untuk informasi yang dikirimkan. Untuk sel 3 tapi masuk juga ke 2, 4, 5, 6, dan 7, jadi overlaps. Jadi proses ini dengan membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk masing-masing sel penerima. Lalu untuk tekniknya menggunakan SDMA, Space Division Multiple Access. Ada beberapa sel dengan warna berbeda-beda dengan asumsi warna sama, yaitu memiliki frekuensi kerja yang sama. Jadi SDMA ini untuk melokasikan setiap sel pada jarak tertentu di mana sel tersebut memiliki frekuensi sama jika dipisahkan dengan jarak yang sama antar masing-masing sel. Contoh pada sel kuning. Pada komunikasi seluler, proses transmisinya menggunakan metode handover. Pada ketika telepon seluler pada lingkaran A itu pada area cakupannya. Jika telepon A bergerak, jika pada lingkup A, maka akan terhubung ke sel yang di A lagi. Dan tetapi telepon A bergerak dan masuk ke area B, maka akan terjadi proses handover, yaitu transmisi yang dihubungkan tidak saja di tower sel A, tetapi ke tower sel B juga. Lalu FDMA. FDMA ini mendefinisikan sebagai channel-channel berdasarkan input frekuensinya. Jadi setiap channel itu memiliki frekuensi tertentu. Dalam satu saluran di partisi akan memiliki frekuensi berbeda-beda, di mana frekuensi yang masuk, contoh informasi K1, akan dilewatkan dengan warna putih ini. Informasi ini akan sesuai dengan salurannya. Jika FDA ini mengirimkan informasi melalui satu saluran yang dibagi-bagi berdasarkan frekuensinya dalam satu kali pengiriman. Lalu, jika TDMA ini kebalikannya, masih dalam satu saluran dengan arah berbeda, TDMA ini dikirimkan secara bergantian melalui saluran yang sama, akan didefinisikan berdasarkan waktu pengirimannya. Contoh K1 dikirim pertama dengan rentang tertentu 0 sampai dengan sekian waktu. Untuk pengiriman K1 dengan waktu tertentu akan diganti oleh K2, K3, K4, K5, K6 dan dikirimkan kembali ke K1. Lalu penggabungan antara TDMA dan FDMA. Contohnya ada di handphone GSM dengan digabung untuk satu pengiriman untuk mengalokasikan untuk beberapa frekuensi dan juga beberapa waktu dengan grafik ini dengan warna berbeda untuk waktu. Lalu ini untuk contoh proses transmisinya. Di sini ada high dan go. Yang high warna ungu dan go hijau dengan pengiriman bergantian. Jika unsur 1 G, lalu ke unsur 2H, lalu ke unsur 1O, lalu ke unsur 2I. Jadi diterima dengan unsur 2 adalah high dan unsur 1 yaitu go. CDMA. Cara kerjanya dengan mengkodekan setiap saluran yang ada pada saluran transmisi. Misal channel hash and Q. Channelnya dikodekan seperti K6, K5 sampai K1. Jadi bekerja secara ortogonal. Jadi informasi yang masuk dikodekan berdasarkan kodenya untuk proses pengiriman informasi dengan deret bit yang ada pada tampilan. Ada saluran, sebelumnya saya akan cerita sejarah dulu. Ada sejarah seluler yang akan saya jelaskan dahulu, yaitu generasi pertama seluler 1G menggunakan analog, nama teknologi AMPS, 2G dengan GSM, 2.5G dengan GPRS atau 8G. Lalu 3G dengan UMTS, lalu terakhir dengan 4G. Lalu pada 1G sampai 2G hanya message. Pada 2.5G sampai 4G dapat komunikasi data karena sudah ada paket switch. Lalu di sini GSM 2G dengan arsitektur jaringannya mulai dari mobile station atau user mengirimkan ke BTS berupa sel lalu ke BSC atau tower. Kemudian BSC ini terhubung dari beberapa BTS lalu masuk ke MSC dengan menghandle lebih dari satu BSC. MSC ini fungsinya gateway sebagai penghubung transmisi, dapat berupa informasi message atau data jika data akan masuk ke GMSC lalu ke PSTN, ISDN dan PDN. Lalu
Jenis komunikasi pertama yaitu SMS. Dengan teknologinya, GSM dapat dua arah, lalu TDMA, CDMA, dan AIDEN. Dapat berupa pesan singkat hanya di teknologi seluler. Lalu ada SMS banking. Untuk yang ini, pertama, customer terhubung ke jaringan internet, masuk ke website bank, lalu dikirimkan melalui back-end system, lalu dimonitoring oleh SMS monitoring application. Lalu akan dapat dilihat saldo customer dari kartu tersebut jika menggunakan VC. Jika menggunakan seluler akan terhubung ke tower, lalu ke wireless carrier, lalu akan terhubung ke website internetnya. Satelit sistem teknologi nirkabel juga digunakan untuk komunikasi satelit dengan klasifikasi ketinggian area bumi dengan paling rendah LEO. Ini dengan klasifikasi 400 mil dari ketinggian bumi, lalu MEO dengan paling jauh GEO 22.300 mil dari permukaan bumi tergantung daerah-daerahnya. Lalu geostationary orbit berjarak dari permukaan bumi dari garis ekuator bumi 35.785 km. Ini yang mengitari bumi yang disebut satelit GEO. Lalu satelit constellation, contoh penggunaan pada GPS. Dengan pertama digunakan oleh USEP dengan 28 satelit yang mengorbit 6 orbit dengan tinggi 20.200 km. Setiap orbit memiliki 6 buah satelit dengan diatur agar tidak terjadi tabrakan. Lalu GPS trilateration digunakan untuk survei lens dari user bergerak berupa aircraft atau pesawat, lalu mobil dan kapal laut dengan satelit LEO. Dengan pengiriman melalui mobil, lalu satelit ke pesawat dan kapal sebaliknya. Lalu automatic vehicle location, pengembangan dari GPS dengan menggunakan GPS yang ada pada mobil GPS. Pada truk ini yang ada contoh ini, yang ingin menentukan lokasi tujuan, mengirimkan informasi ke communication network, lalu diterima di base station software. Aplikasinya bisa kepadatan lalu lintas, lalu deteksi jumlah oksigen dan juga dapat berupa robot. Lalu wireless LAN IDN yang dapat berupa kabel dan juga wireless. Tantangan untuk LAN wireless tantangannya terbatas karena antena berbeda dengan kabel, tinggal tambah kabel saja. Wireless LAN 800,11 dengan bitrate 2 MB sampai 54 MB, ada Bluetooth dan Wi-Fi. Komponen ini ada waveLAN Asia, transmitter, antena, VCMCA, card, dan converter. Konfigurasi wireless LAN, wireless peer to peer, dari user ke user, client, dan access point untuk mengirim informasi lewat access point, multiple access point plus roaming. Dari satu user, satu access point untuk akses unsur lain, dan yang lain menggunakan antena direksional untuk menambah jarak. Bluetooth dengan kegunaan yang ada pada tampilan seperti PC, printer, handphone, dan lainnya. Ini untuk menghubungkan lewat sebuah Bluetooth. Karakteristiknya frekuensi 2,4 GHz, range 10 meter sampai 100 meter. Frekuensinya hub dengan membagi pita lewat frekuensinya. Bandwidthnya 1 sampai 2 megabit per second. Lalu ini Bluetooth device zaman dahulu dengan handphone jadul yang dapat dilihat seperti HP Ericsson, Alcatel, Ericsson headset, Nokia, dan digital kamera. Dan terakhir Ericsson communicator. Lalu Bluetooth Piconet adalah koneksi Bluetooth dengan channel yang sama dengan area network yang tidak begitu besar menggunakan teknik ad hoc interkoneksi berdasarkan node atau base station. Ini adalah Bluetooth dari A sampai M. Lalu Bluetooth Scalarnet, bila Piconet cakupan wilayahnya kecil. Scalarnet antarkoneksi dengan menggunakan Bluetooth lain untuk interkoneksinya ke Bluetooth yang lebih jauh. Scalarnet terusan dari beberapa Piconet yang dapat dilihat pada gambar. Lalu Time Modulated Ultra Wideband adalah teknik wireless dengan pita frekuensi yang sangat besar. Ini bermanfaat untuk perkotaan, dapat digunakan sampai ribuan user dengan menggunakan WB. Ini contoh sinyal input dengan timecode dengan menggunakan pulse VVM. WB ini menggunakan gelombang mikro. Lalu ultra wideband properties dengan daya sangat kecil 0 sampai 0 atau 0,1 mW, Bluetooth 1 mW, cellphone 500 mW, jarak 30 sampai 300 kaki, kecepatan 100 Mbit per second sampai 500 Mbps, aman.
Lalu wireless application support, membagi konten dalam bentuk kartu. Cara kerja misal handphone menyambung ke tower, lalu ke mobil network, lalu ke gateway, lalu ke access point, ke internet, lalu ke web content dan database. Ini yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu e-mode, contohnya telepon, fax, email, browser, location, tracking, banking, games. Pengguna e-mode ini negara Jepang terbesar di dunia. Wireless standar 800,11b dengan 2,4 GHz, radius 11 Mbps, 4G dengan 10 Mbps, start terbaru ada pada UIB. Mode telekomunikasi berkembang sangat cepat dan seluler ini sangat diperlukan dalam kehidupan dan sangat berhubungan dengan bandwidth pada komunikasi ini. Maka bandwidth saat ini ditingkatkan dan bagaimana caranya telekomunikasi ini sangat digunakan dalam kehidupan ini karena sangat bermanfaat. Oke, yang terakhir, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun ada kata yang tidak kurang berkenan. Sebelumnya kesalahan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.